kalau Gemianto ini bisa juga untuk dipakai di tanaman hortikultura, apalagi paprika ini, karena dia bisa menaikkan bobot buahnya, juga bisa menguatkan dari tanamannya sendiri dari waktu fase vegetatif atau fase pertumbuhan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Alor. Kita melaksanakan Pongah atau podcast tengah sawah. Sekarang teman-teman, kita bersama petani paprika atau petani hortikultura yang dia itu masih sangat muda dan udah punya 3 greenhouse sekarang, dan katanya sih mau nambah lagi. Di sini di samping kanan saya ada Mas Doseh. Nah, monggo Mas Doseh bisa memperkenalkan diri dulu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doseh. Saya di sini sebagai petani paprika dengan beberapa rekan saya, namun maaf tidak bisa ikut. Jadi di sini hanya saya sendiri yang akan ikut. Oke, berarti di sini nggak Mas Doseh sendiri ya? Iya. Di sini tuh timnya tuh berapa orang sih, Bang? Tim kita di sini sebetulnya ada 6 orang. Oh, ada 6 orang. Iya, 6 orang khusus untuk semua paprika. Oke. Kalau awal mulanya nih, ini kan sekarang ada 3 greenhouse nih. Iya. Ini dari 6 orang itu apa Abang Doseh sendiri atau siapa sih yang memprakarsai kok pengen bikin greenhouse paprika gitu? Untuk greenhouse paprika awalnya kita di sini iseng-iseng coba ya. Oh, iseng-iseng dulu tuh awalnya tuh. Lihat dari orang lain, apa mungkin kita coba bikin greenhouse. Oh. Awalnya untuk tomat atau apa. Coba paprika kita awalnya. Langsung kita tanam paprika. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan kurang lebih dari 5 tahun. Udah 5 tahun Iya. itu. Berarti dari COVID itu 2020. 2020. Wow, udah bertahan 5 tahun dan sekarang masih sustain ya? Iya, Masih bertahan ya? konsisten. Tetap Kenapa sama paprika, Bang? Kenapa kan di sini kan mohon maaf ini dataran tinggi. Iya. Kan ada tanaman-tanaman kayak bunga-bungaan, ada melon dan lain-lain. Kenapa kok milih paprika sih? Untuk paprika kita jadi mendalami. Oh. Karena di lahan luar kita senangnya menanam cabai-cabean, Iya. biji-bijian, jadi kita coba di GH itu paprika. Awalnya kita mau coba juga tomat, karena kalau untuk, namun tomat kita lihat lagi dari embun ya. Pada musim hujan dia kebanyakan yang mati. Yes. Jadi untuk paprika nggak terlalu spesifik seperti itu. Oke. Nggak terlalu lemah kayak gitu. Kalau pengalamannya dulu, waktu kan pasti awal-awal kan waktu ngerintis, itu Iya. kan berat. Itu gimana ceritanya? Bisa ceritain nggak ya? Hal yang sangat berkesan gitu. Hal yang sangat berkesan itu dari gimana cara kita mengelola. Oke. Yang awalnya kita hanya sepertinya punya 1 GH, Nah itu. terus berjalan konsisten hingga nambah 1 GH sampai sekarang total 3 GH. Oke, dalam 1 GH itu modal awalnya berapa sih, Bang? Modal awal kita tergantung luas GH-nya. Oh. Untuk sekarang kita penanaman luasnya itu kurang lebih 500 meter. Dan total populasi masuknya itu hampir 1000 pohon. 1000 pohon 500 meter. Ya, Modal yang modal dikeluarkan. awalnya gitu dari kita semua kurang ambil totalnya ya, keseluruhan kurang lebih 10 juta. 10 juta. Iya. Itu dari pengairan, dari benih dan lain-lain udah tercukupi itu. Oh 10 bukan. juta itu. Oh bukan. Dari seperti benih paprika sama media. Oh itu 10 juta itu benih paprika sama medianya aja. Iya. Kalau instalasinya itu berapa itu, Bang? Instalasi ya kurang lebih di angka 25. 25. Iya. Hanya Wow. lumayan kita pakai irigasinya drip itu. Iya. Lumayan lagi modalnya. Nggak langsung kita siram dari atas. Oke. Kita siram dari bawah pakai drip. Tapi dalam 1 tahun itu ketika panen sampai bisa bikin greenhouse baru lagi, berarti kan untungnya itu double tuh, Bang. Nah itu apa ya? Itu ada hanya momen aja atau emang budayanya yang baik atau gimana itu, Bang? Kita sebetulnya di sini momen. Momen gitu. Kalau untuk penjualan juga kadang tergantung. Untuk sekarang sepertinya di harga 30.000, kadang naik, kadang turun lagi. Kalau untuk kebetulan mahal ya memang sangat tinggi harganya. Bahkan keuntungan juga lumayan besar. Kalau harga yang paling rendah itu pernah sampai berapa? Yang paling tinggi itu berapa itu, Bang? Paling rendah kita pernah kemarin. Oh, bulan-bulan kemarin. Bulan-bulan kemarin ya. Belum lama ini sih. Di harga 15.000.
per kilonya. per kilo. Wah. Untuk warna yang hijau. Oh, yang hijau itu. Iya, yang hijau. Yang merah juga kurang 20.000. 20.000. Wah. Kadang ada yang minta turun lagi, yang mau tidak mau kita customer mau gimana lagi. Oke, berarti kita ngikutin harga pasar aja Iya, sebenarnya ya. pasar. Kalau harga pasarnya tinggi, kalau yang paling tinggi berapa itu, Bang? Pernah di harga 80.000. 80.000. Yang merah. Oh, itu untuk masuk di daerah dekat aja, pasar aja, apa ada yang ngambil itu? Kita ke sini. Kesini Ada yang orangnya? ngambil langsung ke sini. Oh, Pemasok. itu cara channelingnya gimana, Bang? Maksudnya kan kenal orangnya sampai orangnya kesini kan kita harus jaring komunikasi katakanlah kan. Itu apa bikin medsos atau kenal-kenal aja gitu? Kita kenal dari awal perkebunan. Perkebunan lain karena kita sering ketemu awalnya itu. Dia ngambil barang ke kebun kita atau tanya-tanya kebun kita ada apa aja. Kebetulan kita buka juga greenhouse, kita tawar, ya dia memang masuk. Kita lanjut sampai sekarang. Berarti emang dia kenalnya dari ketemu langsung gitu ya. Iya, Jadi punya relasi, akhirnya dia juga berani ngambil ke sini. Iya. Oke, kalau masuk ke nutrisi nih, Bang. Ini paprikanya Abang ini diairi atau dikasih nutrisi itu berapa kali sehari? Kita pakai nutrisi 2-3 kali untuk per hari. Per harinya. Iya. Tapi kalau untuk cuaca panas itu. Kalau panas. Kalau hujan mungkin turun lagi. Sehari 1 kali bisa? 1 kali. Kurang lebih 1 kali untuk jangkau, tergantung penyiramannya juga. Kalau kita pengen enak ya, disiram banyak, namun sayang aja. Iya, betul. Kita siram secukupnya untuk kelanjutannya nanti. Kalau ini Bang, saya kan dari ini kan apa YouTube kita itu dari Jimmy Hantu ya Bang. Ya, nah, Jimmy Hantu itu banyak produknya. Nah, mungkin kalau Abang pernah nggak sih dengar soal Jimmy Hantu? Jimmy Hantu ada yang pernah lihat. Oke, jadi kita juga pernah coba juga. Oke, Jimmy Hantu itu kan jadi teman-teman, kalau Jimmy Hantu ini bisa juga untuk dipakai di tanaman hortikultura, apalagi paprika ini karena dia bisa menaikkan bobot buahnya, juga bisa menguatkan dari tanamannya sendiri dari waktu fase vegetatif atau fase pertumbuhan. Nah, teman-teman di sini ada produknya. Mungkin kalau mau tahu, mau check out, bisa kunjungi profil kita di YouTube yang teman-teman tonton ini. Bang, pertanyaan terakhir nih Bang. Ya, Abang pernah rugi nggak Bang? Rugi, untung hampir setiap hari. Rugi, untung hampir setiap hari. Hampir. Nggak ada yang namanya kita keuntungan besar, nggak ada. Keuntungan besar itu paling kita tutup modal lagi. Kita modal berapa? Pembelian obat aja. Sebenarnya kita per bulan habis ambil kotornya aja gitu. Kurang lebih 1 juta. Kita kadang pengeluaran kurang dari 1 juta. Pemasukan kadang beda lagi. Berarti itu naik turunnya cara manajemen yang baik itu gimana itu Bang? Manajemen yang baik kita sebetulnya dari tanaman juga. Gunakan dari tanaman itu. Kalau untuk paprika ya buah cari yang benar-benar besar, kualitas kita pegang, untuk bobot kita pegang, baru customer juga mau ngikutin saran dari kita, harga dari kita percaya juga. Dari kita gitu loh. Oke, berarti manajemennya tetap balik lagi ke tanamannya. Kalau dikasih katakanlah modal yang mahal, ya kita harus bentukin buah kita itu dengan berkualitas juga gitu ya. Oke. Kalau yang rugi itu pastinya pernah yang sampai katakanlah nggak pegang uang sama sekali gitu, pernah nggak Bang? Untuk nggak pegang uang sama sekali pernah. Pernah ya. Waktu itu ya. Iya, pernah. Itu gimana ceritanya tuh? Ceritanya waktu itu kita kebetulan harga memang lagi jatuh, lagi turun. Belum lagi ditambah kita banyak buah, udah pada mateng, udah pada tua, karena mau gimana lagi juga. Kadang untuk pembelian nutrisi atau pestisida yang lain, pupuk-pupuk yang lain, kita harus per bulannya. Ya, itu mau tak mau kita gunakan dulu uang yang ada dari penjualan, kita gunakan pembelian untuk itu, nutrisi dulu. Jadi akhirnya uangnya ya nggak mutar dulu, tapi di-push dulu untuk pembelian itu sampai mungkin hutang-hutang juga ya. Iya. Wah, nah itu teman-teman, emang petani itu kita melawan uncertain. Itu uncertain itu adalah ketidakstabilitasan. Jadi kita harus berani, harus memanage uang kita ketika kita untung ya Bang. Ketika kita untung, kita harus mengambil, jangan sampai uang kita habis. Dan ketika
kita membutuhkan uang yang lebih dan harganya waktu turun, kita juga harus punya manajemen untuk mengambil resiko tersebut. Oke, Bang, terima kasih banyak untuk waktunya. Mungkin kita habis ini bisa muter-muter dulu, Boleh, bisa Sir. temanin ya Bang ya. Boleh. Oke, terima kasih banyak. Ya.